wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala akhir rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah puasa kita pada kesempatan bulan suci Ramadan ini Allah jadikan sebagai ibadah puasa yang dapat menjadikan kualitas ibadah puasa yang lebih baik. Pada kesempatan ini sengaja kami ingin menjelaskan tentang bagaimana cara Rasulullah SAW menjalankan ibadah puasa Ramadan, yang tentunya kalaupun kita mengikuti ibadah puasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, saya kira secara kualitas pasti sangat jauh dibandingkan dengan ibadah puasa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Namun sebagai sebuah pengetahuan dan sekaligus sebagai upaya yang bisa kita laksanakan, cara Rasulullah SAW melaksanakan ibadah puasa yang insya Allah sedikit menjadi satu pedoman bagi kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Bahwa Rasulullah SAW melaksanakan ibadah puasa tentunya dengan diawali niat melaksanakan ibadah itu sendiri. Dan ketika di malam hari Rasulullah SAW mengakhirkan sahurnya, itu yang menjadi kesunahan ketika kita melaksanakan ibadah puasa, dan Rasul sendiri melaksanakan itu ketika makan sahur diakhirkan, yang memang itu merupakan anjuran juga untuk makan sahur, karena dalam satu sabdanya Rasulullah SAW menyampaikan, tasahharu wa inna bis-sahuri barakah. Hendaknya kalian makan sahur, karena di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ketika Rasulullah SAW berbuka puasa, beliau menyegerakan buka puasa. Sekalipun seorang mungkin masih tahan untuk tidak makan dan minum pada kesempatan, namun Rasulullah mencontohkan untuk segera berbuka puasa. Ini itu bagian daripada upaya seorang untuk menambah tenaga dan sebagainya. Dan memang sudah waktunya, tidak boleh ditahan, tidak boleh terus kita melaksanakan puasa, karena sudah waktunya berbuka, maka berbuka. Karenanya Rasul menganjurkan untuk segera berbuka puasa. Karena makna daripada berbuka puasa itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan dan kebajikan, memberikan nilai pahala yang luar biasa tatkala seorang menyegerakan berbuka puasa. Oleh karenanya ini patut kita contoh apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW ketika berbuka puasa untuk menyegerakan berbuka. Kemudian yang selanjutnya adalah Rasulullah ketika berbuka puasa, tentunya beliau makan kurma, takjil terlebih dahulu dengan kurma. Baik di saat buka puasa maupun di saat makan sahur, Rasul selalu memakan buah kurma dan bahkan madu ketika berbuka puasa. Ini merupakan contoh dan cara Rasulullah SAW melaksanakan ibadah puasa, karena di balik makanan atau buah kurma dan madu itu
tersimpan satu rahasia dan nilai yang luar biasa sebagai bentuk kesehatan pada tubuh kita yang sudah satu hari dengan penuh kelelahan, lapar dan dahaga. Maka begitu diawali dengan makan buah kurma dan madu, ini akan lebih menyegarkan dan menguatkan tubuh kita, karena setelah berbuka mungkin malam harinya pada Isya kita melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya Rasulullah SAW ketika berpuasa juga beliau selalu membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Karena walau bagaimanapun Rasulullah SAW sudah menjadi kesehariannya dan bahkan kehidupannya, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Tapi di sisi lain beliau juga membaca Al-Quran. Akhlaknya sudah merupakan cerminan dari Al-Quran, namun kepribadian beliau juga selalu baca Al-Quran. Karena Al-Quran ketika dibaca itu menjadi bagian daripada ibadah. Dan bahkan sahabat Ibnu Mas'ud menyampaikan di dalam satu hadisnya, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasan." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan Allah lipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti ketika kita membaca alif lam mim yang itu merupakan 3 huruf, yang satu hurufnya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, berarti baru baca alif lam mim sudah mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi kita ketika tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan, membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, sampai kita sudah menghatamkan bacaan Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz, dan bahkan sampai 30 juz. Sudah berapa nilai ganjaran pahala yang didapatkan oleh kita? Luar biasa. Karenanya di saat kita melaksanakan ibadah puasa, disambung juga, dilaksanakan juga tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu yang Rasul contohkan kepada umat. Mudah-mudahan saja sampai hari ini mungkin kita bertanya, di bulan puasa Ramadan yang hari ini sudah sekian hari, mungkin kita bertanya, sudah berapa kita membaca Al-Quran, sudah berapa juz, atau mungkin ada yang sudah khatam, atau mungkin yang setengahnya, atau mungkin baru 1, 2, 3 juz. Tapi yang jelas, mari kita manfaatkan suasana Ramadan bagi kita untuk senantiasa tadarus Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya juga ketika Rasul melaksanakan ibadah puasa, beliau memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa. Dan ini juga luar biasa, yang disebut mungkin istilah kita yang disebut dengan takjil, memberikan takjil kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dan Rasul sampaikan itu sendiri. Ketika seorang yang puasa lalu kemudian dia memberikan buka puasa kepada orang-orang yang puasa, maka semua orang yang puasa tersebut, dan semua orang yang puasa tersebut, yang mana ya mereka diberikan buka puasanya oleh seorang yang sedang melaksanakan puasa, maka nilai puasa dari semua orang yang diberikan takjil atau buka puasa, orang-orang itu dia akan dapatkan seluruh ganjaran pahala ibadah puasanya tanpa terkurangi sedikit pun dari ganjaran puasa yang mereka dapatkan. Sekalipun ganjaran puasa orang-orang yang telah diberikan buka puasa dilimpahkan, diberikan seluruhnya kepada orang yang memberikan makan atau buka puasa. Dan ini merupakan bagian dari keutamaan. Bayangkan kalau kita umpamanya ketika melaksanakan ibadah puasa, ketika ada orang-orang yang di masjid katakan kita kirim makanan untuk tajil untuk mereka. Mungkin orang yang di masjid itu sekian puluh orang, bahkan ratusan orang yang tajilnya dari kita, maka semua orang yang di masjid itu yang sedang melaksanakan puasa dan buka puasa,
yang makanan tajilnya dari kita. Ganjaran puasa mereka diberikan kepada orang yang memberikan tajil tadi tanpa terkurangi sedikit. Ini luar biasa. Rasul sampaikan itu bagian dari keutamaan. Dan ini Rasul contohkan ketika beliau melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang selanjutnya ketika melaksanakan ibadah puasa, Rasulullah SAW melaksanakan ibadah tarawih. Yang mungkin Rasulullah SAW di awal-awal ketika melaksanakan Qiyamul Lail pada malam bulan Ramadan, di awal Ramadan Rasulullah SAW datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah di malam itu. Malam pertama beliau melaksanakan ibadah, malam kedua melaksanakan ibadah, malam ketiga melaksanakan ibadah. Sementara malam yang keempat Rasul tidak datang. Kemudian setelah malam keempat, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tadi malam tidak datang melaksanakan ibadah di masjid bersama dengan kami?" Kata para sahabat. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, "Bukan aku tidak mau, karena aku khawatir ketika aku datang terus-menerus, dikhawatirkan ibadah yang dilaksanakan ini bisa dimasukkan dalam kategori ibadah wajib, atau aku khawatir turun ayat Al-Quran yang menetapkan bahwa ibadah malam ini menjadi ibadah wajib. Khawatir untuk umatku." Jadi Rasul seperti itu. Bukan mungkin di kalangan kita ada yang katakan di awal dia melaksanakan tarawih, malam kedua dia tarawih, malam keempat tarawih, malam kelima mungkin tidak tarawih. Ya, sangat tidak pantas kalau alasannya sebagaimana yang Rasul sampaikan. Padahal Rasul itu alasannya karena khawatir untuk umatnya jangan sampai turun ayat Al-Quran yang menjadikan ibadah tarawih menjadi wajib bagi kaum muslimin. Ini akan memberatkan. Nah, Rasulullah SAW ibadah malam di bulan Ramadan, Qiyamul Lail, tarawihnya, dan ibadah-ibadah lainnya, itu merupakan bagian dari contoh tauladan yang bisa kita laksanakan juga sebagai umat untuk melaksanakan ibadah malam. Salah satu di antaranya adalah ibadah tarawih. Kemudian juga Rasul di malam hari melaksanakan iktikaf, iltimas Lailatul Qadar. Itu yang Rasul sampaikan. Pertama sekali banyak ulama yang menentukan iltimas Lailatul Qadar itu adalah di malam-malam yang ganjil. Tapi ada lagi yang mengatakan seluruh malam bulan Ramadan itu merupakan malam-malam yang dimungkinkan juga bisa turunnya Lailatul Qadar. Jadi yang jelas supaya kita setiap malam sebaiknya untuk senantiasa kita melaksanakan ibadah iktikaf qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, yang ketika seseorang melaksanakan ibadah sunnah, Allah akan jadikan ibadah nilai ganjaran ibadah wajib. Dan tak kala orang melaksanakan ibadah wajib di bulan Ramadan, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 70 kali ibadah wajib. Luar biasa bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Rasulullah SAW tidak lepas ketika melaksanakan ibadah tarawih selalu mohon ampunan kepada Allah. Terutama sekali di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Mohon ampunan dan maaf pada Allah Subhanahu wa taala yang Rasul ajarkan ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, apa yang kau baca ketika di akhir Ramadan atau iktimas Lailatul Qadar, apa yang senantiasa kau baca wahai Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Aku sering baca dan silakan wahai Aisyah, kau banyak memperbaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, sungguhnya Engkau Zat yang maha memberikan maaf, lagi maha mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anni, yang senantiasa Engkau sangat menyukai memaafkan yang lain, memaafkan hamba-Mu, sangat Engkau sukai ya Allah. Fa'fu anni, oleh karena itu mohon maaflah aku ya Allah. Itu satu ungkapan, satu lantunan doa, permohonan, permintaan
yang hamba-hamba hendaknya memohon itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa itu. Mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan kehilapan selama melaksanakan ibadah puasa, terlebih lagi di 11 bulan yang lalu mungkin banyak salah dan dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Maka manfaatkan di 10 malam yang terakhir bulan suci Ramadan untuk betul-betul konsentrasi penuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan doa tadi, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di penghujung bulan suci Ramadan yang di akhir itu juga seorang hamba Allah yang melaksanakan ibadah puasa tentunya dia upayakan untuk membersihkan jiwanya, untuk membersihkan dirinya, yaitu dengan mengeluarkan zakat fitrah. Itulah yang Rasul contohkan kepada umatnya ketika melaksanakan ibadah puasa. Sekali lagi di awal tadi sampaikan, yang pertama bahwa mari kita mencontoh dari ibadah puasa Rasulullah SAW. Tapi paling tidak beberapa hal yang bisa kita contoh. Sekalipun nilai kualitas ibadah puasa itu masih sangat jauh kalau dibandingkan dengan puasanya Rasulullah SAW. Paling tidak kita bisa mencontoh apa yang Rasul lakukan. Sekalipun nilai kualitasnya barangkali masih sangat jauh dibanding dengan kualitas ibadah puasa Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ibadah puasa kita tahun ini merupakan ibadah puasa yang memberikan tingkat kualitas puasa kita yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membina, membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.